untuk memulai dan juga Profesor TB Masa, mohon izin untuk memulai acara ini, Prof. Tafadhol, silahkan. Baik. Insya Allah berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah sadaqallahul adzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur nikmat malam hari ini kita bisa berkumpul lagi bersilaturahmi dalam kajian rutin kita yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik yang insya Allah setiap malam Sabtu akan selalu istiqomah mengisi waktu Bapak Ibu sekalian. Dan tak lupa sholat serta salam kita berikan kepada junjungan kita, baginda kita, panglima kita Rasulullah SAW yang telah menuntun kita hingga kita bisa merasakan iman dan Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini program online yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik tentang pembelajaran intisari berislam kafah, di mana tujuan program ini adalah memahami agama Islam secara utuh, secara kafah, dengan metode dialog yang berbasis wahyu dan sains. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah memasuki sesi yang ke-31. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang belum menyaksikan sesi kita di sesi 1 hingga sesi ke-30, jangan khawatir, panjenengan semua bisa menyaksikan di channel YouTube kita, yaitu Syarikat Islam Politik atau SIP. Silakan, kajian online kita mulai sesi 1 hingga sesi ke-30 semua sudah kita upload di channel YouTube kita Syarikat Islam Politik. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita masuk ke sesi 31 dengan subtopik bahasan yaitu solusi Islam untuk mengatasi merebaknya korupsi di Indonesia. Yang insya Allah telah hadir pemateri kita Al-Mukarram Al-Ustadz Associate Profesor Dr. TB Masa Jafar. Beliau adalah selaku koordinator program doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional dan beliau juga adalah Sekjen Masumi. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita sang pembicara, sang pemateri malam hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan kajian kita malam hari ini dan duduk kita malam hari ini supaya menjadi berkah, kita awali dulu kajian malam kita hari ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan membaca Al-Basmalah mudah-mudahan menambah keberkahan kajian kita malam hari ini semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu sekalian, tema kita malam hari ini saya sampaikan lagi, yaitu tentang solusi Islam untuk mengatasi merebaknya korupsi di Indonesia. Yang bagaimana kita tahu salah satu penyakit yang kronis di negara kita ini yang menggorki bahasanya adalah korupsi. Yang dimana korupsi ini telah menyebar luas hingga seantero negeri ini. Hingga data survei mengatakan setiap tahun ya tingkat korupsi negeri ini yang terus meningkat. Dan alhamdulillah malam ini akan kita bahas solusi Islam. Ya. Bagaimana solusi dari Islam sendiri untuk mengatasi merebaknya korupsi yang ada di Indonesia yang akan langsung dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. TB Masa Jafar. Kepada Al-Ustadz Profesor Dr. TB Masa Jafar dipersilakan. Tafadhol Ustadz, monggo. Baik, terima kasih Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirah kulli wal kafaha billahi syahida walal karihal kafirun walal karihal musyrikun walal karihal fasikun wal karihal zalimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Ayat ini saya kira sengaja saya sitir samping satu statement yang melekat pada syarikat Islam politik. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita berada dalam satu majelis yang membicarakan dari soal masalah sosial, politik, hukum, dan aspek-aspek lainnya. Tentu majelis ini akan diharapkan bisa berkembang pemikiran-pemikiran, diskusi yang kita harapkan bersama. Dan juga tentu saja kita selalu menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswah, sebagai suri teladan, sebagai role model, baik secara personal, sebagai rasul maupun sebagai satu sistem ad-din yang telah diwariskan melalui satu model kepemimpinan nubuah para sahabat hingga para generasi, para khalifah, para sultan-sultan yang terus menegakkan dinullah. Dan saya kira getaran itu terus tidak pernah bisa dipadamkan. Itu masih melekat hingga hari ini. Dan apa yang pernah disampaikan itu menjadi pedoman bagi kita, dan kita tetap memiliki suatu komitmen untuk memperjuangkan, mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Bapak sekalian yang saya hormati, saya tentu saja berbahagia pada malam hari ini saya diundang untuk menyampaikan satu pendapat. Walaupun lihat dari judul ini, terus terang aja, ini judulnya sangat berat sekali. Background saya bukan dari hukum, background saya adalah political science. Jadi mungkin saya lebih banyak nanti masuk ke tetap bicara korupsi, tapi korupsi dalam perspektif politik, bukan dalam perspektif hukum, ya, karena memang saya tidak punya kompetensi itu. Bapak sekalian, yang pertama kita lihat bahwa tadi sudah dikemukakan oleh moderator, bahwa korupsi itu sudah sedemikian marak. Ya. Nah, korupsi itu dari berbagai pendekatan, termasuk ahli sosiologi, ahli politik. Korupsi itu adalah sebuah perilaku, ya, satu patologi sosial, perilaku yang menyimpang. Dalam istilah politik, abuse of power, ya, penyimpangan kekuasaan. Jadi korupsi itu kita bahas sebagai suatu entitas politik. Nah, ini penting. Jadi kita tidak bicara yang parsial, yang jadi korupsi itu sebenarnya adalah sebuah sistem, ya, sebagai satu sistem kekuasaan. Jadi kalau kita di dalam Quran selalu diwajibkan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, itu artinya
kita berada dalam satu sistem adil yang diatur ya dengan lengkap norma-norma, aturan-aturan ya, sesuai dengan syariah dan seterusnya. Itu adalah satu sistem. Ya, kemudian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya selain ya Islam sebagai adil, ya berarti ada ajaran-ajaran lain di luar itu, ada sistem-sistem yang lain. Nah, sistem yang lain itu apa? Ya salah satu kita baca dalam satu fenomena korupsi. Jadi korupsi itu sebenarnya adalah sebuah sistem. Itu penting. Jadi bukan hanya soal melanggar pasal 2, pasal 3, pasal-pasal dan seterusnya, KUHP kita bicara. Itu sudah ada teksnya, itu tinggal buka aja, itu mudah aja. Nah, jadi kalau ditanya solusi ya sebenarnya juga praktis. Ya. Jadi kalau dalam hukum Islam itu macam-macam, ada dikenal hukum kisos. Kalau mencuri itu potong tangan dan hukum-hukum yang cukup keras dan tegas. Tetapi prinsip-prinsip ajaran itu tidak bisa secara otomatis. Ya, nanti saya akan uraikan. Nah, korupsi ini adalah sebagai penyimpangan kekuasaan, itu dilakukan baik secara individu oleh pejabat, ya, pejabat publik, kelompok itu bisa kelompok-kelompok politik, bisa partai, bisa birokrasi, bisa aparat keamanan, apa saja itu bisa kelompok mafia dan seterusnya. Bisa juga negara, ya. Bisa juga negara. Negara itu adalah sebuah kekuatan ya yang melegalkan corruption, menyuburkan korupsi. Jadi negara itu juga bisa dipandang sebagai satu sistem kekuasaan ya, yang menyimpang. Bisa juga korupsi itu lintas negara. Ya. Jadi korupsi itu dia memiliki satu makna yang sangat luas. Bisa dibatasi tapi juga bisa luas. Kalau luas ya itu sesuai dengan kalau kita baca Undang-Undang Tipikor, ya itu ada 7 kelompok itu, ya, ada 7 macam itu. Ya itu sih oke. Ya itu lebih melihat pada pendekatan legal formal, legalistik formal. Nah, kita tidak pernah melihat bahwa korupsi itu adalah sebuah entitas politik. Jadi sebenarnya secara sederhana, jadi ada satu kekuatan ya yang membawa kepada perubahan, menciptakan satu perubahan yang clean, pada pemerintahan yang clean, pada pemerintah yang menjalankan prinsip-prinsip ma'ruf, ya, nahi mungkar, tapi juga ada satu kekuatan yang berlawanan. Nah itu sudah sunatullah itu. Itu suatu gejala alam yang tidak terhindarkan. Nah, jadi perang sesungguhnya bagi kita ya makanya dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Nah, itu satu koridor yang saya kira satu perjuangan untuk memerangi kemungkaran. Nah, kemungkaran itu adalah yang kita hadapi adalah sistem. Ya, yang kita hadapi adalah sistem. Bukan satu kejahatan yang biasa, tapi kejahatan yang sangat sistemik. Ya, ya kalau dibagi dalam ideologi, ya, mulai dari sekulerisme itu ya, macam-macam variannya, ideologi liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan isme-isme yang lain. Itu adalah satu sistem ideologi yang mereka mempunyai bentuk baik dalam sistem kekuasaan maupun sistem ekonomi, termasuk juga dalam sistem hukum.
Nah, jadi kita harus melihat ini adalah sebuah entitas politik kekuasaan, itu penting, ya, supaya nanti diskusinya enak. Kemudian apa solusinya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat bahwa sistem hukum itu adalah bagian dari sistem politik. Ya, oleh karena itu, secara sederhana, tidak mungkin supremasi itu hukum kalau ya, sistem kekuasaan itu tidak berpijak pada supremasi hukum. Tidak mungkin hukum itu bisa jalan kalau sistem kekuasaannya itu tidak menguatkan ya, pada penegakan sistem hukum, sistem hukum dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita bicara korupsi, ya itu seperti yang saya katakan, ini adalah sebuah entitas politik. Nah, kejahatan korupsi ini luar biasa, ya luar biasa kalau kita lihat. Dia bisa merusak disiplin dan etos kerja, dia bisa merusak tatanan sosial, dia bisa merusak menciptakan ekonomi biaya tinggi, dia bisa membangkrutkan negara, dia bisa merampas masa depan generasi, dia bisa menimbulkan satu ketimpangan sosial, kesenjangan sosial, menimbulkan kemiskinan. Ya. Yang lebih gawat adalah merusak martabat bangsa dan peradaban. Jadi korupsi ini adalah sebagai suatu sistem yang bekerja ya, secara sistemik. Nah, oleh karena itu saya kira tugas yang sangat berat bagi kita dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar itu adalah bagaimana memerangi kemungkaran. Korupsi itu sebagai entitas politik. Korupsi itu sebagai satu entitas kekuasaan. Dia boleh wajahnya itu bisa macam-macam. Tetapi substansinya adalah corruption. Nah, kalau kita lihat ini penting ya. Jadi sebenarnya budaya atau tradisi korupsi itu ya kalau kita lihat kejadian manusia ya sejak manusia hadir di muka bumi ini. Ya, konflik Habil dan Kabil sampai pada sejarah kenabian itu adalah satu entitas corruption. Nah, kalau kita tarik lagi pada konteks sejarah kita bisa lihat pada zaman kolonial. Jadi jangan kita menganggap bahwa oh ini karena mereka adalah pemerintah kolonial ya kita anggap mana korupsi. Lah, justru sistem kolonial itu adalah sistem korupsi. Ya, mereka merampas hak-hak pribumi. Ya. Jadi mengambil yang bukan haknya. Itu luar biasa. Ya, sistem kolonial itu adalah entitas politik corruption, ya, penjajahan. Nah, jadi korupsi sebagai suatu sistem itu dia variannya itu banyak sekali, ya, banyak sekali variannya. Jadi sistem kolonial itu adalah suatu sistem besar corruption. Ya, jadi hukumnya adalah hukum menindas, ya. Nggak ada bicara soal kebenaran situ. Ya. Nah, bagaimana goalnya adalah bagaimana melanggengkan kekuasaan. Itu intinya. Ya, modal pada masa kolonial dimanapun kolonial itu adalah bagaimana mereka bisa menancapkan hukumnya. Jadi hukum yang berlaku itu adalah hukum kolonial, hukum kekuasaan. Jadi yang menjadi hakim itu ya pemerintah, penguasa, bukan dalam pengertian hakim yang sebenarnya. Ya. Nah, ini saya kira dia berterusan. Jadi kolonialnya boleh pergi, tetapi entitas ini dia bisa langgeng. Nah, kita lihat setelah kemerdekaan, ya kita lihat ini ada kelompok-kelompok bisnis kroni-kroni ya, ketika diberlakukan SOB negara dalam keadaan darurat, bagaimana pihak keamanan ya melakukan satu
kolaborasi, konspirasi ya, di dalam penguasaan ya sumber-sumber ekonomi. Nah, ciri yang sangat mengemuka adalah bahwa struktur kekuasaan dan struktur ekonomi itu dia kawin, sehingga dia merupakan satu entitas kekuasaan yang sangat kuat sekali. Dia bersekutu. Nah, benih-benih itu terus ya menguat kita lihat, ya, dan itu juga yang terjadi ya ketika Orde Baru ini muncul, bahwa sistem kekuasaan itu adalah representasi kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Nah, lalu hukumnya seperti apa yang ngikut? Hukum itu ngikut aja dia, ngikut pada hukum kekuasaan. Jadi tidak usah bicara logika hukum dalam logika yang normal, ya. Nah, jadi begitu kuat sekali pengaruh struktur ekonomi dan struktur politik ini. Jadi hukum, sistem hukum itu justru mendukung ya, terhadap eksistensi dari sistem kekuasaan dan sistem ekonomi. Nah, hampir semua rejim-rejim otoriter, apalagi sebagian juga rejim yang muncul di negara Muslim, ya, saya kira sama aja. Nah, oleh karena itu, gerakan-gerakan Islam itu sebagai antitesis melawan struktur demikian. Ya. Jadi yang dilawan itu adalah kekuasaan semua. Kekuasaan, ya, include di situ adalah sistem hukum yang menindas. Ya ada hukum, ya hukum hanya sebatas pada hal-hal yang enteng-enteng. Ya. Soal pencurian, pidana, ya kalau itu ya jelas ya. Nah, tetapi hukum yang sistemik ya, yang kemudian bisa membenamkan masa depan satu negara, masa depan satu bangsa, ya itu adalah satu entitas kekuasaan. Kita lihat ya gejala korupsi itu di Orde Baru misalnya itu ada 30% anggaran itu bocor. Itu Profesor Sumitro Jayadikusumo. Itu awal tahun 70-an, 80-an. Ya, sehingga protes-protes kampus, nah itu mungkin juga Pak Fuad ya, masa-masa itu pasti lebih tahu bagaimana maraknya korupsi. Itu sangat luar biasa. Jadi korupsi itu bukan sekedar pelanggaran pasal-pasal itu, tapi korupsi ini adalah suatu sistemik, ya 30%. Kalau sekarang kita nggak tahu berapa persen. Yang jelas tidak pernah surut. Korupsi itu tidak pernah surut. Tetapi korupsi kita lihat semakin menguat. Nah, kita misalkan bisa ambil indikator ya, indeks korupsi yang merosot dari ranking 102 kemudian turun. Indonesia turun menjadi ranking 180. Nah, ini kalau kita baca dari Transparency International Indonesia. Dan juga bersama itu kita lihat pelaku korupsi ya, yang luar biasanya justru pelaku korupsi itu lebih tinggi ya di era Orde Baru, di era otoritarian. Nah, ini agak paradoks. Tapi justru di era demokrasi korupsi itu semakin menggila. Ada 343 kepala daerah. Nah, bukan berarti yang tidak tertangkap itu tidak korupsi gitu, ya. Nah, itu bisa kelipatan 2, bisa kelipatan 3. Artinya korupsi itu sudah sangat sistemik, ya. Korupsi itu tidak lagi persoalan yang sifatnya personal, tetapi korupsi itu adalah korupsi struktural, korupsi sistemik. Korupsi itu sudah menjadi kekuatan politik. Jadi siapa saja yang melawan, ya para elit, para rejim yang korup, ya berarti dia menjadi common enemy bagi kekuatan-kekuatan korup, bagi entitas kekuasaan yang korup. Nah, itulah yang terjadi.
Nah, oleh karena itu kita perspektifnya harus sedikit kita rubah gitu ya. Jadi melihat korupsi itu tidak lagi pada soal utak-atik undang-undang, itu oke ya. Tetapi sebenarnya dengan undang tipikor faktanya luar biasa. Undang-undang tipikor kalau kita lihat itu ya menurut saya sangat maju, relatif lengkap. Tetapi pertanyaannya, apakah undang-undang itu jalan? Apakah undang-undang itu bisa diterapkan? Ya, lalu apa masalahnya? Undang-undang udah bagus, udah hebat, ya, udah canggih gitu. Tetapi toh undang-undang itu tidak punya arti apa-apa. Undang-undang itu tidak punya arti apa-apa. Nah, berarti pemberantasan korupsi secara konvensional itu tidak memberikan efek. Ya, efek yang kecil-kecil, tetapi yang sifat sistemik itu tidak pernah terjangkau. Nah, itulah saya kira fenomena yang kita lihat, dan itu mewarnai terutama negara dunia ketiga, termasuk sebagian negara-negara Islam. Dan kita sangat prihatin, apalagi negara kita sebagai majority Islam, tetapi yang tampak di permukaan seakan-akan negara Islam itu tidak kondusif untuk melahirkan satu pemerintahan yang bersih, dianggap umat Islam itu sebagai satu representasi kultur ya yang korup, kompromi gitu, budaya permisif. Jadi korupsi itu sudah kita terima. Korupsi itu baik-baik aja, gitu. Sudah kita tidak anggap korupsi itu sebuah kejahatan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu juga ceramah-ceramah agama hanya berapa persen yang menyentuh soal korupsi itu adalah suatu bahaya yang sangat luar biasa. Sangat sedikit. Para dai-dai sangat sedikit. Ya bolak-balik soal fikih ya, fikih ubudiyah, yaitu bagus. Tetapi apa yang dikembangkan di dalam syarikat Islam politik ini, Islam kafah itu saya kira barangkali perlu kita evaluasi. Oleh karena itu Profesor Deliandur mengatakan Islam di Indonesia itu adalah minority. Apa argumennya? Minority itu dilihat dari kekuatan politik. Jadi sebenarnya indikator politik itu bisa saja pendapat pro kontra. Bagi saya indikator politik itu sebenarnya menunjukkan pada quality, ya. Nah, kalau dihubungkan dengan nilai keagamaan, berarti sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan Islam yang kafah itu tidak wujud, ya, di dalam representasi politik. Nah, itu bisa pro kontra, itu kan selalu gitu. Nah, oleh karena itu ada membagi, ada Islam kultural, ada Islam politik. Itu perdebatan panjang, tapi kita tidak akan bicarakan itu. Nah, kalau dikatakan apa solusi Islam, saya kira hampir semua ajaran Islam dalam yang terdapat dalam Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah, saya kira banyak sekali. Ya. Yang pertama, saya kira apa sih esensi dari ketauhidan? Ya, apa yang kita lapaskan ya, dalam sholat, bahwa inna sholati wa mati lillahi rabbil alamin, bahwa hidupku, sholatku, ibadahku hanya untuk Allah, matiku hanya untuk Allah. Itu sebagai suatu komitmen. Nah, oleh karena itu semua perintah-perintahnya ya, tidak ada reserve, ya, harus berpegang kepada ketentuan Allah, pada syariat yang ditentukan oleh Allah. Nah, kemudian lain apa lagi? Saya kira apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita dapatkan itu dipastikan ya
memenuhi kriteria halal dan thayyiban. Itu sangat luar biasa. Jadi semua prinsip-prinsip Pancasila itu sifatnya preventif. Sebelum kejadian itu sudah antisipatif. Jadi ketika kita memperoleh harta, ketika kita rezeki yang kita makan, apakah itu halal atau tidak? Apakah cara memperolehnya halal apa tidak? Ya, jangankan halal, makruh saja itu sebaiknya dijauhi. Apa yang makruh, makanan yang makruh itu dijauhi karena itu akan mempengaruhi psikologi manusia. Orang kalau banyak makan yang makruh, yang haram, itu ada problem ya, pada psikologi, pada kejiwaan. Itu luar biasa. Apalagi tindakan korupsi yang sudah jelas-jelas. Ya, termasuk juga dari mana harta itu diperoleh. Nah, sehingga ada hukum waris, hukum faraid, itu jelas ya. Kalau harta warisan ada, kemudian kita kenal ada wakaf, ada aziz dan seterusnya. Itu menggambarkan betapa soal harta, ya soal harta, ya tidak hanya jiwa yang suci, ya bagi seorang mukmin, ya bagi seorang muslim, tetapi juga hartanya juga harta yang suci. Kalau hartanya boleh nyolong, mana mungkin bisa untuk ibadah? Apakah sah atau tidak? Apa bisa buat haji? Apa bisa untuk disedekahkan dan seterusnya? Nah, apalagi harta yang dikorup. Ya, banyak sekali prinsip-prinsip. Dan kemudian bahwa tujuan hidup manusia ya, sebagai orang-orang yang bertakwa itu adalah menggapai kehidupan, keselamatan dunia dan akhirat. Jadi kalau di dunia nggak selamat, apalagi di akhirat. Bagaimana di dunia selamat? Yaitu memperoleh harta yang benar. Tidak korup materi maupun korup kebijakan dan seterusnya. Jadi prinsip-prinsip mengenai ya, soal pencegahan korupsi saya kira luar biasa, sangat lengkap. Belum lagi kalau kita lihat ya bagaimana ya kalau dalam istilah hukum itu jurisprudensi ya, hukum yang dipraktekkan. Nah, kita ikuti aja ya, bagaimana Nabi prakteknya, bagaimana Nabi praktek di dalam keluarga. Ya, sangat tegas. Apabila Fatimah mencuri, maka tangannya akan dipotong. Itu luar biasa. Nah, dari situ maknanya sangat dalam sekali bahwa hukum itu dia tidak mengenal ya siapapun. Hukum itu sama ya. Orang itu sama di depan hukum. Itu nilai edukasi yang kita itu adalah makna yang bisa, filosofi yang kita tangkap luar biasa. Nabi sendiri itu memberlakukan ya hukum kepada seandainya itu, walaupun itu pengandaian, tetapi itu adalah satu filosofi, satu nilai edukasi yang sangat luar biasa. Nah, apa ada seorang penguasa yang mau menghukum anaknya? Ya, sangat jarang sekali. Nah, tapi ada yang menarik, misalnya Sultan Iskandar Muda itu, nah itu saya baca-baca, wah itu luar biasa Sultan itu. Dia memutuskan untuk memancung anaknya itu. Karena apa? Karena terlibat kriminal penyimpangan. Itu Sultan Iskandar Muda itu tahun 1600-an. Nah, mungkin juga kalau kita telusuri beberapa kesultanan nasional, saya kira pasti didapat. Dan pada masa khalifah itu luar biasa, ya, luar biasa. Bagaimana sikap, ya, menyikapi, mendudukkan soal harta. Harta itu kaya, tapi kemudian dibagi-bagikan. Jadi harta itu bukan tujuan. Jadi tidak ada rasa untuk memiliki materi itu, apalagi dengan cara yang tidak halal. Nah, itu sudah dicontohkan semua. Ya, bagaimana mereka membagi harta kepada orang miskin. Sayyidina Ali, Khalifah keempat, walaupun Khalifah,
hidupnya sendiri itu penuh, ya, penuh, sangat terbatas, sangat sederhana, kadang-kadang keseharian saja untuk mendapatkan, tetapi tidak melakukan satu penyimpangan, ya, tindakan korupsi. Itu adalah hasanah, tradisi kepemimpinan yang sangat luar biasa. Kita bisa juga lihat pada zaman Umar bin Abdul Aziz, itu luar biasa, ya. Jadi kekayaannya itu dimasukkan ke Baitul Mal, kemudian dia melakukan satu law enforcement kepada pejabat-pejabat yang korup dihukum, kemudian menghapuskan hak istimewa, mengutip pajak secara adil, mengutip pajak tidak kepada orang miskin, ya, dia untuk makan yang susah, gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah sisi lain, dua sisi mata uang, ya, dengan perilaku korupsi. Nah, saya kira banyak sekali, ya, saya tidak akan ulas secara detail itu beberapa prinsip-prinsip ajaran bagaimana pencegahan korupsi, ya. Kalau dalam istilah preemptif, nah itu yang sering dikemukakan oleh para menjadi pencegahan pada tindakan korupsi, itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi bahwa korupsi Indonesia ini adalah suatu paradoks. Ya, sebenarnya kita sendiri agak malu juga. Bagaimana mungkin Islam sebagai majoriti tapi negaranya korup? Pastilah, ya, pastilah. Itu mencerminkan, ya, wajah Islam yang sebenarnya. Walaupun kita bisa menolak, ya enggak bisa dong. Ya, mereka kan, ya betul, identitasnya Muslim, KTP-nya Muslim, formally. Tetapi Islam identitas formal itu kan tidak melaksanakan, ya, ajaran Islam, tidak melaksanakan hukum Islam. Jadi tidak bisa, ya, vonis demikian, ya. Saya kira itu bisa disanggah. Nah, Bapak sekalian, saya ingin mengajak, ya, jadi kembali lagi, jadi korupsi Indonesia ini itu dua, ya. Jadi tidak hanya kita lihat ada suatu kultural, ya, kultur yang sudah membudaya, tetapi memang secara struktural itu memang sangat luar biasa. Jadi praktek korupsi itu sangat awet. Dia memiliki suatu sejarah yang paling panjang. Nah, itu terkait kalau kita lihat beberapa model, ya, kepolitikan yang pernah hadir dalam sejarah kita. Nah, beberapa ahli ada yang mengatakan Bemstat, ya, negara kolonial. Tadi saya sudah katakan, yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada birokratik patrimonial. Birokratik patrimonial adalah kekuasaan birokrasi yang korup. Nah, ini adalah sebagian peninggalan, ya, zaman-zaman kerajaan. Sampai berlanjut, sekarang pun masih berlanjut. Bagaimana rusaknya mentalitas aparatur negara. Jadi kalau menurut istilah MH Ainun Najib itu, kita dijangkiti oleh mentalitas miskin. Walaupun kaya, tapi tetap saja minta-minta. Minta-minta itu maksudnya pada perilaku suap, pada perilaku korup, ya. Jadi mentalitasnya mentalitas miskin. Itu adalah sebagian warisan dari nilai-nilai model birokratik patrimonial. Apa yang dinamakan juga birokratik politik. Bahwa kekuasaan itu didominasi oleh elit, ya, militer, ya, oleh elit teknokrat, birokrat. Nah, kemudian dia didukung oleh konspirasi global. Juga apa yang dikenal dengan birokratik pembayaran rente. Nah, ini orang kafir, ya, bicara rente. Dalam bahasa kita ada riba. Jadi ada pemerintahan, ya, ada pembangunan, ya, tetapi elit penguasa itu dia punya agenda sendiri. Apa agendanya? Ya, secara formal dia menjalankan pelayanan pemerintah, tetapi dia punya hidden agenda. Apa hidden agendanya? Hidden agendanya adalah mengejar rent seeking, power seeking.
Ya, ada kekuasaan itu adalah untuk mencari ya keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi itu apa ya? Korupsi. Ya, mereka punya agenda. Nah, model-model ini saya kira terus hadir dalam istilah lain apa yang namanya model kleptokrasi state, negara kleptokrasi, negara perampok. Bahkan sekarang ini kemarin kita diskusikan oligarki. Siapa itu oligarki? Ya, sebenarnya sama, ya. Jadi berputar-putar di situ aja. Ya, jadi mereka adalah sekelompok elit yang memiliki powerful, cara berkuasa yang tidak legal, apapun, ya, melalui transaksional, money politik, kemudian kekuasaan mereka bagaimana mempertahankan kekuasaan itu melakukan ya korupsi. Korupsi itu tidak hanya anggaran, tapi juga korupsi menguras sumber kekayaan alam dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian dengan sistem kekuasaan yang dibangun itu adalah untuk melanggengkan ya kekuasaan, apa antara lain sampai mempertahankan juga mempertahankan kekayaan. Nah, inilah saya kira satu entitas politik yang korupsinya sudah sangat luar biasa. Ya, itu sudah nggak bisa lagi dijangkau oleh KUHP, termasuk undang-undang tipikor segala macam. Karena apa? Karena entitas politik adalah menggambarkan relasi kekuasaan. Ada relasi kekuasaan, kemudian diperkuat oleh relasi ekonomi. Jadi ada pertukaran ya nilai kekuasaan dengan nilai ekonomi, ya dengan apa namanya melalui mekanisme ransaking dan seterusnya. Nah, model kekuasaan ini saya kira adalah model kekuasaan yang korup, model kekuasaan yang zolim, yang itulah yang diperangi oleh misi kenabian. Ya, saya kira dulu ada kenal Karun, ada kenal Musa, siapa lagi itu, macam-macam sekali. Itu adalah representasi dari sebuah kekuasaan yang korup. Jadi kekuasaan korup itu sebenarnya kemudian mempengaruhi sistem yang lain, mempengaruhi sistem hukum, termasuk juga mempengaruhi sistem pendidikan. Nah, kita lihat beberapa hari waktu ini luar biasa itu. Jadi pendidikan sudah mulai diutak-atik, ya mereka ingin mendegradasikan bahwa salah satu tujuan pendidikan itu adalah meningkatkan iman dan takwa, ya. Tapi ini dianggap sebagai satu nilai-nilai yang tidak paralel dengan kepentingan mereka. Kemudian hal lain. Jadi luar biasa. Dan apa yang kita lihat sekarang ini adalah satu gejala korupsi yang sangat luar biasa, yang jelas membangkrutkan negara, kemudian memiskinkan. Dan bagaimana mungkin dengan sistem demikian itu, ya bisa melahirkan 1% kurang ya dari penduduk Indonesia menguasai 780 kekayaan negara di Republik ini. Jadi sudah tidak rasional. Jadi kekuasaan korup ini, kekuasaan korup ya apa yang sering dikemukakan oleh para ahli politik sekuler itu, power stands korup, kekuasaan cenderung korupsi, ya itulah ya betul-betul yang berapa model-model kepolitikan yang saya sebutkan tadi. Jadi intinya adalah kekuasaan itu adalah korup, ya macam-macam. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, apa solusinya? Ya, apa solusinya? Nah, solusinya kalau kita melihat jadi apa diperjuangkan oleh para founding fathers, para ulama kita di dalam menyusun konstitusi, luar biasa, Masya Allah. Kalau undang-undang itu dijalankan secara benar, kalau konstitusi itu dijalankan secara benar, maka boleh kita katakan sebenarnya sistem ketatanegaraan yang dibangun dan itu adalah merupakan satu model solusi bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa leading, ya walaupun Piagam Jakarta dicoret,
Tapi jangan lupa bahwa secara hukum itu masih memiliki kekuatan hukum yang sangat luar biasa. Jadi masih ada ruang. Ya. Nah, kalau kita lihat sistem yang sekarang itu, saya kira tidak dalam wajah desain ya yang dirumuskan oleh founding fathers kita. Jadi ada konstitusi, ada Pancasila itu di satu sisi. Tapi sisi lain yang prakteknya itu tidak ada hubungannya, ya itu yang kita lihat. Jadi dia hanya hanya formalis saja, ya formal ya ada konstitusi, tetapi yang existing sistem kekuasaan sistem hukum itu saya kira jauh dari spirit ya konstitusi kita, dari apa yang dirumuskan oleh para ulama kita. Jadi andai kata itu saja dijalankan, saya kira itu sudah menjadi solusi. Nah, yang menarik, Bapak sekali, ya kembali lagi kepada solusi, misalkan saya lebih banyak bicara domestik ini dalam pengertian supaya kita menarik roadmap-nya itu jangan sampai terputus. Misalkan kita lihat kan baru-baru ini kan ada semangat untuk membuat perda-perda ya perda yang syariah. Itu pun dibatalkan ya. Padahal secara konstitusional maupun prinsip-prinsip demokrasi itu sah-sah saja. Jadi ada daerah yang membuat ya perda syariah itu sah ya, bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai ya sila pertama itu. Sila pertama itu ya dia mewarnai pada produk-produk itu sangat konstitusional. Ya, sangat. Tetapi masalahnya kan tidak bisa eksis. Mengapa? Kembali lagi. Karena kekuasaan yang sedang eksisnya adalah kekuasaan yang korup. Kekuasaan yang korup. Jadi walaupun perangkat norma-norma undang-undang yang hebat, tetap aja tidak bisa jalan. Jadi problemnya apa? Problemnya adalah problem politik. Ya, betul. Masalahnya adalah masalah hukum. Korupsi itu kalau kita lihat hanya dalam pengertian sempit, ini seakan-akan masalah hukum. Ya, masalah. Tetapi jangan lupa, di balik itu ada sebenarnya adalah problem kekuasaan. Nah, ini penting. Nah, oleh karena itu, ya kita masih berbahagialah. Masih ada gerakan Islam politik. Nah, ini perdebatan tahun 70-80-an itu kan Islam politik itu kan dianggap sesuatu yang yang aneh gitu ya, termasuk Pak Prof Fuad ini. Nah, yang mendapat sambutan itu kan Islam kultural. Tapi Islam kultural itu hanya menyentuh pada aspek-aspek pinggir saja. Dia tidak akan ke tengah. Gitu ya, tidak akan. Karena apa? Karena strukturnya demikian kuat. Nah, malah struktur itu kemudian mereproduksi kultur. Nah, sekarang kita didikte cara berpikir kita, cara berkonsumsi kita, cara berideologi kita, cara ukuran salah benar, soal bagaimana unit keluarga. Itu luar biasa ya. Bagaimana juga sistem ini mendikte, dia mereproduksi nilai-nilai kultur, bahkan sampai ya kita lihat begitu permisifnya korupsi itu udah dianggap biasa, luar biasa, itu udah dianggap biasa. Jadi kalau ada maaf ekstrim, bahkan ada pemimpin partai Islam, mungkin juga pemimpin masjid apa, kita tahu dia korup, itu dianggap diterima aja. Besok mau caleg, ya kepilih lagi. Karena dianggap sudah biasa, bukan sesuatu yang sensitif. Jadi tidak sensitif lagi. Jadi rakyat ini atau umat ini sudah tidak. Jadi kalau kata Bu Hamka itu, girahnya itu sudah ada. Rasa cemburu itu tidak ada lagi. Bu Hamka itu luar biasa. Udah bergeser secara pelan-pelan. Nah, syukur alhamdulillah kita masih ada majelis yang terus menyuarakan ya bahwa ini adalah persoalan politik. Nah, kalau solusi yang parsial ya seperti yang kita dengar ya ada edukasi ya
bagus saja. Ada pendidikan hukum, kesadaran hukum, boleh-boleh aja, tidak salah. Ya, kemudian bisa juga kita berdakwah dalam rangka menyemaikan nilai-nilai amanah, ya, nilai-nilai prinsip-prinsip kepemimpinan, sidik, patanah dan seterusnya, ya, bagus-bagus saja. Ya, tetapi juga sejumlah peraturan-peraturan, perangkat hukum, oke-oke aja, ya. Tetapi itu parsial. Dia hanya menyentuh kulit-kulitnya saja. Dia tidak menyentuh ya, akar masalah mengapa politik itu korup. Ya, mengapa yang terbangun itu adalah sistem kekuasaan yang korup. Tidak menyentuh. Yang menyentuh tuh hanya soal remeh-temeh. Ya. Begitu juga kita lihat ya ada penegakan ada orang yang tangkap ya. Tetapi jangan lupa yang ditangkap itu berapa? Itu kan recehan semua. Tetapi yang merampas sumber-sumber ekonomi yang menghancurkan sistem perbankan itu luar biasa, berapa ribu triliun itu. Tetapi kan juga itu dianggap sesuatu yang ya tidak jadi soal. Ya walaupun sekarang sudah terbuka ya LBP ternyata juga cawe-cawe ya, tapi yang nyentuh pribumi. Yang non pribumi mana? Ya kita sih senang aja. Ya, tetapi apa LBP aja, yang lainnya mana? Ya, itu contohnya. Nah, tetapi Bapak sekalian, kita menarik ini ya. Meskipun demikian, sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah Islam masuk ke Indonesia dengan kita lihat lama, ya tetap bahwa pengaruh nilai Islam itu masih kuat. Ya kalau dilihat secara individu, kita masih optimis lah. Kalau tadi kan kita lihat secara, dan juga masih ada jejak-jejaknya. Misalkan kita lihat lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006. Kita kilas balik lagi. Jadi perlawanan itu masih ada. Ini saya kasih case saja. Jadi apa pelannya? Jadi luar biasa. Jadi proses sosialisasi, ya Islamisasi yang begitu kuat itu mampu bertahan, ya berabad-abad. Itu kita lihat pada kasus Aceh. Apa? Ada 3 hal. Satu adalah penolakan perlawanan secara kultural. Secara kultural itu apa ya? Nilai-nilai, value, ya, sistem nilai. Juga termasuk identitas. Bahwa Aceh itu adalah sebagai satu identitas keislaman. Serambi Mekah. Itu tetap itu menjadi identitas. Kalau istilah bahasa sekarang itu ada politik identitas. Politik identitas untuk sebagian dianggap buruk. Ya, agama sebagai politik dianggap buruk, tidak toleran. Tetapi kalau dari pertahanan, ya dari segi pertahanan budaya, dari segi pertahanan struktural, saya kira ini adalah suatu pelajaran. Banyak hikmah yang harus bisa kita gali. Yang kedua apa? Struktur kekuasaan. Ya, tidak mudah untuk diajak kompromi. Jadi kesepakatan Daud Berih dengan pemerintahan Jakarta, oke, bersatu, tetapi kasih kami untuk membalurkan syariat Islam. Itu luar biasa itu. Itu sejarah. Dan juga itu juga mewarnai perjuangan Masyumi. Ya. Nah, jadi kearifan sejarah ini jejak perjuangan politik itu tidak boleh hilang. Nah, makanya saya mengatakan mengapa Masyumi dibangkitkan lagi, ini nggak ada urusannya euforia, nggak ada urusannya mau nostalgia. Nah, karena saya orang dari disiplin ilmu politik, itu adalah suatu strategi pertahanan untuk mengembalikan ya jejak sejarah.
Maksudnya itu sebagai simbol ya juga sebagai momentum sejarah, sebagai satu fakta sejarah. Sekarang ini banyak peran umat Islam itu lama-lama hilang. Gitu. Banyak partai-partai Islam tapi tidak lagi menarik jejak sejarah itu. Seakan-akan terputus. Padahal kalau kita lihat perjuangan politik adalah suatu kesinambungan historis yang panjang. Tidak boleh putus dia. Nah, kenapa saya melakukan case ini? Kita ingin melihat bahwa sejarah itu adalah nyambung. Jadi generasi itu harus dibawa ke sana. Ini adalah suatu mata rantai sejarah mulai dari kesejarah ya kenabian Rasulullah SAW pada zaman Khalifah, pada zaman kejayaan Turki dan seterusnya ya. Ini adalah kesultanan di Nusantara, ini adalah sebuah mata sejarah sampai pada era nation state ya, munculnya partai segala macam itu bersinambungan. Nah, apalagi struktur kekuasaan dan struktur ekonomi. Ya, tidak akan tunduk pada kekuasaan otoriter. Dan tidak mau hak-hak ekonominya dirampas. Nah, karena ini diarahkan dalam perspektif lain, maka itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Ya, stigma pemberontak, stigma harus diperangi, ini bugot dan seterusnya. Ya, dia nggak tahu. Padahal ini adalah suatu ya entitas politik yang sangat historis yang masih mempertahankan ya prinsip-prinsip Islam. Kenapa? Itu yang tertanam ya bertahun-tahun, beratus tahun, dia bertahan sampai sekarang. Walaupun nanti kita bisa diskusi ada yang bergeser. Ya, jadi di undang pemerintahan itu juga ada memuat ya beberapa prinsip-prinsip syariah. Jadi kalau kita baca buku Profesor Rifki Al-Ka'bah itu luar biasa ya. Jadi sebenarnya itu adalah ruang tadi ya, itu kesinambungan dari Piagam Jakarta ya. Nah, ini adalah salah satu bentuknya. Jadi masih ada ruang gitu ya. Nah, tetapi meskipun demikian tetap aja undang-undang pemerintahan Aceh itu juga tidak jalan. Nah, kalau saya katakan bahwa undang-undang pemerintahan itu sebagai solusi ya yang juga setengahnya itu mencerminkan solusi Islam, bagaimana mengatasi kekuasaan yang korup itu juga tidak eksis. Mengapa? Karena dia masih di dalam subsistem kekuasaan yang korup. Ya, bagaimana mungkin ya ini ada penurunan tetapi sistem kekuasaan yang eksis ya pemerintahan itu isinya korup. Ya, jadi nggak nyambung. Ini ada tatanan baru yang mau dicangkok, yang mau develop, tapi dia tidak bisa eksis. Kenapa? Karena ada sistem yang korup. Ya, sistem kekuasaan yang korup. Ya, kita tahu ya sistem yang korup itu ya untuk mendapatkan legitimasi amanahnya udah korup. Ya, nyogok, transaksional dan seterusnya, dengan pemilu yang curang, ya korup lah ya kekuasaan korup itu. Dari awal udah korup. Nah, jadi nggak nyambung. Nah, jadi solusinya bukan soal pasal-pasal, ya, bukan soal prinsip-prinsip itu sih oke, nggak ada persoalan. Tetapi the real politics itu adalah ini loh, ini problemnya. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Kan begitu. Apa yang mesti kita lakukan? Nah, tadi saya sudah katakan, ya kalau secara parsial, ya itu tadi. Tetapi kalau secara komprehensif sistemik, tidak ada lain. Itu hanya bisa dijawab dengan ya meraih kekuasaan, baik secara ya yang paling murah adalah melalui secara konstitusional. Ya. Nah, untuk meraih kekuasaan secara konstitusional itu bukan satu pekerjaan yang mudah juga. Karena apa? Karena antara cita-cita ya para pemimpin dengan apa yang dipahami oleh rakyat umat itu masih ada terjadi satu kesenjangan. Ya, jadi sebagian nilai-nilai itu bisa berubah, terutama di dalam politik. Tidak lagi sebagian menganggap bahwa perjuangan ideologi itu adalah perjuangan bagian ya dari apa yang dikemukakan di dalam prinsip ya berkhulu fi silmil kafah. Nah, ada
Jadi dianggap ya politik itu dianggap ya seperti satu kehidupan yang biasa. Tidak dianggap satu prinsip, hal yang sangat prinsip yang menyangkut akidah, ya, ketauhidan, tugas sejarah kenabian dan seterusnya. Nah, jadi luar biasa ya larinya. Nah, saya kira itu sebagai pengantar karena waktu juga demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang kurang lengkap lah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Siap. Baik. Alhamdulillah. Tenun. Jazakumullah. Prof. Dewi Masa atas penyampaian materi kita malam hari ini tentang bagaimana solusi Islam itu mengatasi merebaknya korupsi di Indonesia. Yang saya tangkap dari penjelasan dari Prof. Dewi Masa bahwa korupsi itu adalah sebuah sistem di mana identitas politik sebagai kekuasaan yang goalnya adalah melanggengkan kekuasaan. Nah, tadi Prof. Dewi Masa menjelaskan ada beberapa solusi. Kalau ngomong solusi Islam di sini, kita memberikan bagaimana solusi tentang ketauhidan, komitmen kita. Itu yang menjadi solusi yang pertama kalau kita ngomong tentang solusi Islam. Yang kedua, bagaimana makanan yang masuk ke dalam kita itu halalan thayyiban. Cara mendapatkannya itu bagaimana. Dan tadi juga dijelaskan oleh Prof. Dewi Masa tentang solusi parsial. Ya. Salah satunya edukasi hukum, dakwah melalui nilai-nilai amanah, yang itu hanya mungkin di kulit saja, tidak sampai ke akarnya. Dan yang terakhir adalah solusi secara komprehensif. Kita meraih kekuasaan secara politik. Nah, itu tadi yang bisa saya ringkas dari penyampaian Prof. Dewi Masa tentang solusi Islam ya untuk mengatasi merebaknya korupsi di Indonesia. Dan tak terasa kita sudah jam 9 lebih 1 menit karena kajian online kita ini kita batasi sampai jam 9. Tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ada pertanyaan atau diskusi, akan kita fasilitasi dan mungkin akan dijawab oleh Profesor Dewi Masa untuk pekan berikutnya. Seperti itu, Prof. Jadi kajian kita ini, Prof. Dewi, ada diskusi dan juga terjawab karena waktu kita sampai jam 9 malam, Prof. Maka kita akan lanjutkan untuk diskusi, untuk menjawab pertanyaan untuk pekan depan. Seperti itu, Prof. Mungkin di sini Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan, silakan, kami bisa memfasilitasi terlebih dahulu. Silakan kalau ada pertanyaan yang nantinya pertanyaan ini atau diskusi kita ini akan kita teruskan di kajian Sabtu malam pekan depan. Seperti itu, Prof. Dewi Masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kanto. Silakan Pak Kanto. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Ini suatu hal yang membuka perspektif kita bahwa memang kita korupsi itu harus diselesaikan dengan kekuasaan. Semua harus sadar ini. Jadi pengajian kita harus begitu. Yang ingin saya tambahkan juga bahwa mungkin saya tanyakan juga kepada Bapak ya, itu di perguruan tinggi nih dengan adanya jalur khusus, jalur kerjasama, itu kan apa tidak refleksi suatu sistem korup juga ya, gitu. Jadi ada yang bayarnya cuma berapa gitu, normal, tapi ikut ujian gitu. Tapi kalau bayarnya 200 juta, wes diterima gitu loh. Jadi apa namanya jalur bebas atau jalur apa saya tidak kenal itu istilahnya. Ya. Ini kan salah kalau begitu melihat ceramahnya Bapak ini kan jadi ini ya korupsi masuk dunia pendidikan sangat hebat kalau begitu. Jadi apa ya? Ya begitu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kanto, terima kasih Pak Kanto tadi menyikapi tentang korupsi di dunia pendidikan. Mungkin sebelum dijawab Prof. Dewi Masa, karena waktunya sudah jam 9 malam, saya izin dulu Ustadz Fuad untuk melanjutkan diskusi kita di pekan depan Sabtu malam. Mohon izin Ustadz Fuad seperti itu. Ya. Sebentar. Ustadz Fuad masih di unmute suaranya Ustadz Fuad, bisa di
on-kan dulu, Ustadz Fuad. Ya. Oke, jadi mohon ditanyakan kepada Profesor TB Masa, beliau berkenan enggak untuk minggu atau Sabtu depan punya waktu longgar enggak untuk melanjutkan diskusi, karena ini terus terang aja sungguh luar biasa tadi yang disampaikan ini. Tapi tadi yang disampaikan Pak Kanto itu suatu yang nyata itu ya. Tapi membuka wawasan bahwa korupsi tidak bisa diselesaikan dengan sesuatu yang remeh-temeh ya, dengan perubahan ini, perubahan itu. Tapi harus berganti kekuasaan politik. Dari kekuasaan politik yang sekularistik ke kekuasaan politik yang islami. Tapi untuk kekuasaan politik yang islami itu, apakah umat Islam juga sudah ready? Islam itu diajari hanya untuk sholat, sama untuk amal sosial. Mereka tidak mempunyai kepekaan untuk meraih kekuasaan. Yang penting mereka bisa hidup, bisa makan. Karena mereka sudah di inlander kan selama ini 350 tahun. Merubah mentalitas inlander kepada menjadi mentalitas pemimpin takes time itu. Dan waktu itulah yang menurut saya kunci. Nah, tolong kalau misalnya Pak TB Masa punya waktu longgar untuk Sabtu depan melanjutkan diskusi, nah bisa kita teruskan Sabtu depan. Tapi kalau beliau tidak berkenan karena waktu beliau sangat mungkin padat ya kita coba selesaikan sekarang. Kalau perlu ya kita tambah setengah jam gitu Pak Farid. Baik, siap Ustaz. Mohon izin Pak TB Masa, untuk diskusi kita lanjutkan malam ini atau untuk pekan depan silakan saya minta dari Pak TB Masa bisa memberikan ini Pak, silakan kalau bisa. Silakan monggo Prof TB Masa. Baik, terima kasih Adinda Farid, Prof Fuad. Jadi kebetulan saya minggu depan itu ada di Magelang. Mudah-mudahan jadi. Kalau nggak jadi ya kita bisa teruskan. Tapi kok bisa dipastikan jadi. Ada acara daurah di Magelang untuk Jawa Tengah. Pas waktunya Sabtu Minggu. Baik, jadi monggo silakan bisa kita lanjutkan mungkin diskusi kita. Silakan Prof. Ya mungkin kalau berkenan ya kita bisa kembangkan mungkin dalam waktu setengah jam. Saya kira saya mohon diskusi ini kan tidak berakhir. Kita bisa sambung lagi dalam substansinya tetap, tapi dalam tema yang mungkin sedikit agak bervariasi, tapi substansinya sama. Nah, tadi Pak Kanto saya kira itu semakin menguatkan ya apa yang saya kemukakan. Jadi korupsi itu sudah merambah pada semua lini. Kalau bicara pendidikan kita urut dada Pak, saya orang pendidikan. Yang namanya praktek korupsi itu juga terjadi. Baik dalam tata kelola, ya. Kemudian juga ya bagaimana mengkomersialisasikan pendidikan yang sangat kasar sekali. Jadi sebenarnya intinya apa? Jual jasa. Dari gelar itu orang boleh bayar sekian pasti dapat gelar. Ya ada kuliah. Tetapi apakah kuliah itu menurut kaedah-kaedah secara akademik? Saya kira tidak. Dan saya selalu berbenturan dengan praktek-praktek seperti itu. Jadi praktek korupsi itu di depan mata sudah. Nah, kadang-kadang pilihannya nggak enak. Nah, kadang-kadang menghadapi teman sendiri. Jadi luar biasa, itu nyata. Jadi Pak Kanto itu benar. Jadi korupsi itu sudah di depan mata kita. Dan seperti yang saya katakan, dan Prof Fuad tadi juga menguatkan lagi, memang ada problem ya mentalitas, problem kultural yang sangat luar biasa. 350 tahun itu bagaimana itu? Itu sangat luar biasa. Sehingga seperti yang saya katakan bahwa korupsi itu sudah dianggap sesuatu yang biasa. Orang tidak pernah resah, orang tidak pernah marah, dan orang tidak pernah merasa hak-haknya dirampas dengan tindakan korupsi itu. Dan mereka tidak merasa tidak nyaman
ya mungkin juga tidak ada pilihan karena yang dihadapi itu adalah tembok, ya. Jadi yang dihadapi itu adalah satu sistem kekuasaan sebagai satu entitas politik. Jadi sangat struktural. Banyak sekali ya, banyak lagi. Saya kira udah bukan rahasia umum lah ya. Sudah kita lihat bagaimana budget Kementerian Pendidikan, kemudian sebagian lebih banyak pada proyek-proyek, tapi sebenarnya substansi banyak sekali, ya, banyak sekali. Justru kita lihat kalau kita mau lihat, kalau yang lain saya kira korup di beberapa kementerian saya kira itu tidak terlalu anu lah ya. Tetapi justru yang kita lihat yang sangat luar biasa itu justru terjadi di Depak dan di Kementerian Pendidikan. Itu nggak habis pikir itu. Makanya sistem pendidikan kita rusak. Makanya kenapa daya saing pendidikan kita juga tidak kunjung kuat. Ya, tidak kunjung kuat. Karena dari segi budget aja kita lihat, peruntukan budget, alokasi budget, disiplin budget itu kalau kita mau nilai ya, barangkali nanti ini mungkin belum ada penelitian, saya belum menemukan, mungkin sudah ada penelitiannya, tapi kalau kita lihat secara kasat mata, berdasarkan fakta-fakta, itu yang langsung kepada peningkatan kualitas pendidikan itu hanya berapa persen. Saya kira kalau 50% itu udah ketinggian. Tapi lebih banyak pada hal-hal yang nggak ada hubungannya. Ya. Apa dengan bahasa lain itu menghambur-hamburkan anggaran. Nah itu kalau kita lihat perilaku itu adalah termasuk juga tindakan korupsi. Jadi bagaimana penggunaan kewenangan, pertanggungjawaban, ya, penyelenggaraan satu fungsi pelayanan pendidikan yang tidak akuntabel. Nah, bagus juga kita lihat karena perkembangan ilmu pengetahuan sudah pesat sebagai rupa, maka sebenarnya public policy sebagai breakdown dari kebijakan politik itu bisa diukur, bisa dihitung. Ya, nah ini sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita hitung itu penyimbangannya luar biasa. Ya, tidak hanya di sektor pendidikan, juga di sektor lain. Berapa anggaran yang dikeluarkan, apa hasilnya, apa outcome-nya, apa dari segi kemampuannya, itu kan bisa dihitung. Nah, nanti ketemunya tidak sebanding. Ya, jadi anggaran sekian, sebenarnya yang digunakan ya secara real nggak nyampe. Nah itu saya kira udah pengetahuan umum. Jadi sekali lagi luar biasa. Budaya korupsi yang sudah langgeng sedemikian rupa itu sudah sangat masif dan sangat kronis sekali. Dan kita lihat, ya kita bisa mengukur bagaimana kita sudah menjalani ya, kehidupan berbangsa dan bernegara hampir 100 tahun, tetapi apa hasil yang kita capai? Saya kira masih. Nah, tentu saja kita perbandingkan dengan negara lain yang sama-sama negara baru, ya. Nah, kita lihat negara baru itu luar biasa. Nah, kita tidak lagi menjadi peringkat pertama di ASEAN saja. Saya kira enggak. Kalau jumlah penduduknya oke, luas wilayah oke. Tapi kalau dilihat daripada ukuran-ukuran quality, ya, pada indikator-indikator quality, human index development saja kita lihat jauh, ya jauh, ya. Sebentar lagi dibalap sama Vietnam. Padahal kita adalah negara Muslim terbesar, ya, ketiga dunia. Itu luar biasa. Apakah kita punya semacam kemarahan, ya, kepada kita sebagai umat ini, bahwa sebenarnya kita bangsa yang tidak punya nilainya, tidak punya bargaining position, tidak punya daya tawar seperti bangsa yang nggak punya harganya lah. Ya apapun di peringkat manapun kita selalu tertinggal. Pernah nggak itu terbetik ya di dalam setiap sanubari kita? Ini yang sebenarnya mesti dipompa, bahwa kita harus punya ambisi untuk menjadi negara besar, negara Muslim
terbesar di dunia ketiga. Mestinya ada ambisi itu, ada girah itu. Ini yang mesti dibangkitkan. Bukan bangsa yang dijajah 350 tahun, sekarang dijajah lagi oleh bangsanya sendiri, juga oleh bangsa asing. Nah, kesadaran politik inilah yang mesti dibangun. Nah, kita bicara korupsi itu dalam konteks itu. Bahwa sistem kekuasaan yang korup ini adalah kemudian menenggelamkan kita sebagai umat, sebagai bangsa. Nah, karena rakyat tidak dididik secara politik, kesadaran politiknya tidak dibangun, secara ideologi yang tidak terbangun, maka mereka tidak kritis ya menghadapi situasi, menghadapi kenyataan-kenyataan yang sungguh ya dari prinsip-prinsip sebuah negara hukum, prinsip-prinsip sebuah negara demokratis. Ya, stempel aja negara demokratis. Apa isinya negara demokratis? Nah, itu diskusi panjang. Ya, formalnya ya negara demokrasi, tetapi substansinya saya kira tidak. Nah, saya kira Pak Kamto, terima kasih. Ini semakin memperkuat argumentasi kita bahwa memang korupsi itu sudah pada semua lini, ya, sangat memprihatinkan. Dan juga kalau kita lihat per sektor, ya kita lihat di mana daya saing kita lemah, di situ ada korupsi. Ya, soal benih, soal pupuk, soal harga, soal jual hasil panen, apalagi macam-macam itu. Di situ ada korupsi. Dalam bahasa terminologi macam-macam. Nah, terminologi yang akrab itu apa yang namanya rent seeking. Jadi semua ini berekonomi, berpolitik, semua isinya itu riba. Ya, ujungnya riba semua itu. Ya, kasihan petani, kasihan nelayan, kasihan pedagang. Pedagang itu dipajakin berapa kali, ada pajak formal, kemudian dipalak, ya. Itu adalah satu sistem yang korup, ya, sistem kekuasaan korup yang kemudian sampai ke jaringan terbawah. Saya kebetulan mendirikan BMT, Baitul Mal Tanwil. Saya menghadapi bagaimana keluhan para pedagang sayur, para pedagang kaki lima, itu luar biasa. Jadi bayangkan, penindasan itu tidak lagi bicara atas yang hebat besar itu. Sekarang penindasan, ya, perilaku ribawi itu terjadi antara orang-orang kecil sendiri. Orang kecil menindas orang kecil, luar biasa. Ya, pajak tidak resmi itu luar biasa. Belum lagi pinjaman-pinjaman. Kalau pinjaman online itu, ya itu sudah biasa. Tetapi pernah nggak? Nah, saya kira Republika itu pernah meneliti betapa rentenir itu adalah salah satu ya masalah yang sangat krusial yang kemudian membawa dampak bahwa ekonomi bawah itu nggak bisa bangkit ya karena mereka dijerat oleh sistem rentenir. Apalagi keberpihakan pada pemerintah, kepada orang-orang kecil, pada kaum duafa, ya para pedagang kecil itu tidak ada. Nah, oleh karena itu mestinya juga ceramah-ceramah kita, khutbah-khutbah kita, dakwah kita harus menyentuh. Kita harus bangkit, kita harus buka ini semua. Apa yang terjadi di akar rumput. Tidak lagi berbicara hal-hal yang abstrak, bicara hal yang konkret, problematik, ya yang depan mata itu. Bahwa praktek riba itu terjadi di mana-mana. Praktek riba itu apalagi di sektor politik. Terus kita harus menyatakan bahwa apa yang terjadi adalah praktek riba dalam kekuasaan, dalam perdagangan, dalam sistem hukum, dalam segala hal. Luar biasa. Nah, inilah saya kira tugas kita. Jadi kalau kita bicara korupsi, nah inilah korupsi yang sesungguhnya, yang real, yang sangat sistemik, yang kemudian memakan kita semua. Nah, oleh karena itu, kalau sistem ribawi masih ada, tidak akan pernah ada bahwa bangsa ini akan berpeluang menjadi bangsa yang kuat. Tidak akan pernah, umat ini tidak pernah kuat. Umat ini tidak pernah bisa ya mengalami suatu proses mobilitas vertikal, ya baik secara ekonomi, ya tetap aja menengah bawah itu saja. Tapi karena struktur yang demikian, kita tidak pernah bisa masuk. Tetap aja dominasi di bidang ekonomi, tetap saja ya non Muslim. Itu faktual, ya paling yang yang
apa namanya, kekuatan sosioekonomi menengah itu bisa dihitung dengan jari. Nah, jadi luar biasa ya, mulai dari struktur atas itu yang kemudian mereka juga sudah masuk ke kelas menengah, bahkan sudah masuk ke lapisan yang paling bawah, monopoli, oligopoli, kartel, hulu hilir, ya, sehingga kita tidak punya pilihan. Nah, karenanya saya kira terus ya anjuran, himbauan, apa namanya, dari mimbar ke mimbar, misalkan belanja sesama tetangga, apalagi tuh ya, belanja sesama. Nah, itu saya kira perlawanan kultural yang sangat minimal. Kalau itu pun nggak bisa kita lakukan, habis kita. Paling tidak itu kita bisa lawan, bahwa salah satu di dalam struktur kekuasaan itu, market, pasar itu memiliki pengaruh yang besar. Artinya kita bisa membentuk mekanisme pasar di antara komunitas Muslim. Bisa. Nah, sebenarnya 212 itu adalah satu perlawanan secara ekonomi. Mestinya bisa. Semestinya bisa. Ya, saya kira sekarang juga mulai tumbuh UKM-UKM itu. Nah, sepanjang juga tidak ada satu apa namanya, satu perlawanan dari struktur ekonomi, saya kira itu tidak akan memberikan efek apa-apa. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mas. Masya Allah, penyampaian jenengan membuka wawasan kami semua, Prof. Mas. Begitu malam hari ini jenengan menjelaskan secara menyeluruh, hingga yang tadi saya kutip sampai mending Prof. Mas, ketika tidak ada hero kepada para umat ini untuk menyadarkan kesadaran politiknya, bahwa kita adalah bangsa yang berharga, bahwa bagaimana mengangkat mental kita menjadi bangsa yang berharga. Ini salah satu benar-benar permasalahan umat yang sampai saat ini belum ada solusinya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kajian online kita malam hari ini benar-benar luar biasa malam hari ini. Bagaimana Prof. Mas menjelaskan secara rinci, urut tadi dan detail juga, dan menambah hasanah kita. Ada waktu beberapa menit, silakan Bapak Ibu yang ingin menambahkan diskusi dan juga ingin ada pertanyaan, silakan kami kasih kesempatan, karena kita sampai jam 21.30, insya Allah kita akan tutup kajian kita malam hari ini, dan ini masih jam 21.22, masih ada waktu 8 menit untuk kita bisa diskusi atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan dan ada diskusikan lagi atau ada tambahan, silakan. Tafadhol. Mari Mas Yunus. Mas Yunus ini. Mas Yunus. Monggo tafadhol Mas Yunus. Ayo, Pak Muhammad Yunus. Monggo. Ustadz Muhammad Yunus. Kalau boleh saya nambahkan lebih konkret satu hal lagi. Silakan Pak Kanto, silakan. Begini ya, saya kan sering ke pedesaan. Petani bilang begini, Pak, kita itu kerja harga pokok penjualan 9.000 per kilo. Kok pemerintah menjual beras impor harganya 7.000? Di samping itu Pak, katanya mereka, importnya dari Vietnam itu cuma 5.000. Jadi sudah korupsi dari pembelian, korupsi lagi ke rakyatnya lambah diperes itu. Itu real itu terjadi di pedesaan itu. Nah, ini sebagai tambahan ya, dan ini ya itu kebobrokan itu. Jadi kita harus sekarang betul bagaimana mencari terobosannya ini. Mudah-mudahan Mas Yumi bisa kita dukung lah. Karena semangatnya Mas Yumi sekarang kan mempersoalkan politik ekonomi kita itu politik ekonomi konstitusi apa politik ekonomi oligarki. Itu sudah diangkat oleh Mas Yumi dalam masalah korupsi dan lain-lainnya lagi. Terima kasih, ya, Prof. Saya Sukanto, Jawa Timur. Ya, terima kasih Pak Kanto. Semakin memperkuat argumen itu. Nah, jadi kalau kita lihat kembali lagi pada konsep negara,
Jadi kapan negara dia memposisikan sebagai kekuatan yang netral, kapan negara itu berpihak. Nah, di dalam mekanisme pasar, ya, karena kita bukanlah negara liberal, maka untuk kepentingan publik, apalagi petani, itu negara harus intervensi, harus menyelamatkan harga. Tetapi kita lihat tadi dengan kasus bahwa impor itu bisa harga lebih murah. Nah, kembali lagi, seperti yang saya katakan, bahwa semua para aktor, para politisi, para bisnis, itu adalah memang tujuannya untuk mengejar rente. Jadi keuntungan dengan cara-cara yang tidak fair. Kemudian bagaimana menghancurkan pasar. Nah, sebenarnya disitulah tugas negara, ya. Apalagi kalau bicara konstitusi kita, negara itu harus berpihak. Dia harus menciptakan satu pasar yang sehat. Itu kewajiban dia, nggak bisa melepas kepada pasar bebas, nggak bisa. Nah, kalau dilepas itu nanti terjadi. Jadi harga petani itu bisa dihancurkan. Tapi ketika harga itu hancur, itu nanti harga itu juga dinaikkan. Jadi keuntungan mereka itu luar biasa. Tidak hanya soal hasil panen, Pak Kanto, juga soal harga sawit rakyat itu. Ya, rakyat itu kan pelaku ekonomi kan tidak punya suara dia. Dia produknya kan kecil aja, tetapi ada ya di negeri ini yang menguasai ya sekian lahan, ya berarti dia punya kebun yang sangat luar biasa besarnya. Dia juga punya pabrik olah, dia juga pengekspor, dia juga menentukan harganya. Nah, jadi harga sawit dari petani-petani itu nggak ada pilihan. Jadi didikte aja, suka-suka dia aja. Meskipun harga jual internasional itu bagus, naik tetap aja. Yang dihitung itu adalah harga lama. Jadi nggak ada efeknya. Jadi tetap sebenarnya petani-petani sawit itu ya tidak lebih baik dari buruh. Ya, jadi buruh buruh sawit gitu. Dia punya lahan, iya, dia punya sawit, iya, tetapi income ya kenaikan harga bawah itu tidak pernah juga mereka nikmati. Nah, belum lagi kalau bicara berapa kos yang mereka harus keluarkan. Luar biasa besar kos yang mereka, perawatan, pupuk. Nah, belum lagi pupuk juga. Apakah mereka mendapatkan pupuk yang murah? Saya kira juga pupuk juga dikuasai ya oleh kartel dan itu. Nah, itulah yang saya katakan bahwa praktek ekonomi kita, praktek politik ini adalah isinya itu adalah praktek ribawi. Ya, sesuatu transaksi yang tidak masuk di akal. Karena apa? Karena kekuasaan struktur itu berpihak kepada mereka. Struktur politik, struktur ekonomi itu tidak berpihak kepada yang lemah ini. Saya kira fakta-faktanya luar biasa, ya, banyak sekali. Nah, baru-baru ini seperti yang sudah terbuka, kan luar biasa. Bagaimana ceritanya seorang pebisnis itu bisa masuk ke dalam sektor publik dan dia juga sebagai penguasa? Itu kan tidak logik. Sebenarnya nggak usah pakai standar etik ya, dalam Islam lah, yang umum saja lah. Itu kan tidak boleh. Dia sebagai pedagang tapi juga dia ngurus urusan publik. Karena apa? Karena setiap orang, setiap pelaku itu dia punya vested interest. Itu nggak bisa dihindari. Gitu. Jadi apa yang terjadi dagang PCR segala macam itu kan yang ketahuan kan baru PCR. Belum lagi sektor yang lain. Ya, luar biasa itu. Nah, jadi banyak sekali fakta-fakta yang sangat telanjang. Ini sudah jauh, ya, sudah jauh dari prinsip-prinsip jauh sekali. Jadi apa yang dirumuskan oleh para ulama kita, para founders kita, ya, dengan spirit, ya, nilai-nilai Islam, ya, yang terkandung di pasal 33 itu terkandung di dalam pembukaan, terkandung di dalam pasal pada 27, terkandung di dalam pasal lainnya. Itu kan sebenarnya menggambarkan bahwa ini adalah muatan spirit Islam itu kental sekali, ya, sangat kental sekali. Kalau itu aja dijalankan, saya kira itu juga sebagai satu sistem sekaligus juga sebagai solusi. Nah, sekarang ini jauh saya kira ya, praktek konstitusi kita itu jauh sekali. Seperti yang saya katakan, ini satu sisi ya
secara formally, legal formal ya, tetapi existingnya yang eksis itu nggak ada hubungan dengan struktur kekuasaan yang digambarkan di dalam konstitusi itu, tidak ada. Jadi yang kuat itulah yang berkuasa, yang kuat itulah kemudian menindas yang lemah. Itu yang terjadi, ya luar biasa. Makanya seperti yang saya katakan, bagaimana mungkin negara yang kaya, yang sangat luar biasa, hanya ada kurang 1% bisa menguasai kekayaan Indonesia itu 70-80%. Itu apa maknanya itu? Maknanya apa? Ya sama saja kondisi seperti pada zaman penjajahan pada zaman kolonial, sama saja. Cuman yang berubah itu covernya saja, tapi substansinya sama saja. Rakyat itu tidak di dalam pada posisi yang lebih sejahtera. Tetap aja begitu aja. Nah, saya kira inilah yang saya katakan bahwa ya korupsi ini, nah itu harus kita definisikan, ya redefinisi tentang corruption, ya power stand the corrupt. Jadi korupsi ini adalah korupsi politik. Korupsi politik itu adalah korupsi ekonomi. Korupsi politik itu adalah juga korupsi hukum. Korupsi politik ada juga ya dia merambah pada lini ya pada semua sektor kehidupan. Nah, itu yang saya katakan bahwa korupsi ini adalah suatu entitas politik, satu relasi kekuasaan, bahwa korupsi ini adalah juga dia punya mekanisme bagaimana bisa eksis, bagaimana juga melakukan satu counter terhadap usaha-usaha perubahan. Saya beberapa kali saya terus terang di kuliah-kuliah saya katakan ini ada suatu pembodohan yang sangat luar biasa. Bagaimana konstruksi berpikir di framing, ya diksi narasi seakan-akan ya Habib Rizik itu sebagai penjahat yang luar biasa. Sekarang saya tanya, apa kerugian yang ditemukan oleh Habib Rizik pada kerugian negara ini? Apa coba? Dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa. Apa coba? Itu karena ada pembodohan yang sangat luar biasa. Kesalahan Habib Rizik itu adalah mengambil posisi ya sebagai kekuatan amar ma'ruf nahi munkar. Itu aja. Ya. Itu aja kalau dianggap sebagai suatu kekeliruan. Nah, sehingga dia harus menghadapi satu kekuasaan yang sangat luar biasa. Saya kira siapapun, tidak hanya ini kebetulan oleh Habib Rizik, siapapun namanya, si Robert kayak siapa, kalau dia melawan struktur kekuasaan, struktur ekonomi, ya melawan sistem kekuasaan yang korup, dia pasti juga akan mengalami apa yang dihadapi oleh Habib Rizik. Dan itu juga apa yang kita lihat pada zaman kolonial, ya bagaimana struktur kolonial itu dengan parlemen Volkrat, ya yang itu yang menjadi oposisi kan kekuatan umat di situ. Dan kemudian itu dilanjutkan perlawanan Syarikat Dagang Islam, itu adalah perlawanan politik. Dan saya kira itu adalah satu fakta sejarah, itu yang sebenarnya yang mesti diteruskan gitu. Itu yang mesti diteruskan. Gitu. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kurang lebih hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, itu mungkin karena keterbatasan saya, kealpaan saya. Mudah-mudahan apapun ini bermanfaat bagi kita untuk kita semua dalam rangka terus meneguhkan ya perjuangan ini tidak boleh berhenti sampai kapanpun dan berlanjut pada generasi kemudian dilanjutkan oleh generasi selanjutnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dewi Masa atas penyampaian materi kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua ya yang ada di sini terus memberikan giroh untuk bisa meraih kekuasaan secara politik ya agar kebijakan politik ekonomi ini memihak kepada umat
ya, terutama umat Islam. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan duduk kita malam hari ini, diskusi kita malam hari ini menjadi keberkahan dan diridhoi Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin. Dan tak lupa kita tutup kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama dan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam wal batik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.